Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Kali ini Pak Agung ingin membicarakan tentang SPLKDV atau sistem persamaan linear kuadrat dua variabel yang merupakan bagian dari matematika wajib kelas 10. Kali ini nanti kita akan membicarakan 3 contoh soal beserta grafiknya. Silahkan diikuti sampai selesai. Soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 dan Y sama dengan 2X dikurangi 7. Mari kita jawab. Kedua persamaan ini kita substitusikan. Jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 2X dikurangi 7. Semua kita pindah ke kiri. X kuadrat negatif 6X dikurangi 2X itu negatif 8X. 5 ditambah 7 itu plus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau dikalikan 12, kalau dijumlah negatif 8, itu negatif 2 dan negatif 6. Berarti faktornya X dikurangi 2, dikalikan X dikurangi 6, sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Kita cari nilai Y-nya. Untuk X sama dengan 2. Tadi kan Y itu sama dengan 2X dikurangi 7. Maka Y sama dengan 2 kali 2 dikurangi 7. 4 dikurangi 7 itu negatif 3. Sekarang yang satunya. Untuk X sama dengan 6. Maka Y sama dengan 2 kali 6 dikurangi 7. 12 dikurangi 7. Sama dengan 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan titik 2, negatif 3 dan 6,5. Apabila persoalan ini kita buat ilustrasinya, maka gambarannya demikian. Ini adalah persamaan yang pertama. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Berupa parabola, karena Y-nya linear, X-nya kuadrat. Kemudian persamaan yang kedua itu berupa garis ini. Y sama dengan 2X dikurangi 7. Titik potong kedua kurva tadi adalah ini titik A, 2, negatif 3. Dan di sini titik B, 6,5 yang merupakan penyelesaiannya tadi. Kita bicarakan soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 4Y dikurangi 7 sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 4. Mari kita jawab. Persamaan yang pertama ini tetap, sedangkan persamaan yang kedua kita ubah. 2X-nya kita pindah ke kanan, berarti Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Berarti X kuadrat ditambah negatif 2X ditambah 4 kuadrat dikurangi 6X ditambah 4 kali negatif 2X ditambah 4 dikurangi 7 sama dengan 0. Kita sederhanakan. Ini X kuadrat tetap negatif 2X ditambah 4 kalau dikuadratkan menjadi 4X kuadrat dikurangi 16X ditambah 16. Kemudian dikurangi 6X tetap 4 kali negatif 2X ditambah 4 itu menjadi min 8X ditambah 16. Negatif 7-nya tetap sama dengan 0. Kita sederhanakan. 5X kuadrat dikurangi 30X
ditambah 25 sama dengan 0. Kita bagi 5. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jika dikalikan 5, kalau dijumlah negatif 6. Itu adalah negatif 1 dan negatif 5. Jadi X dikurangi 1 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Kita cari Y-nya. Kita kembalikan ke Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 2 kali 1 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 4 itu 2. Untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan negatif 2 kali 5 ditambah 4 sama dengan negatif 10 ditambah 4 atau negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,2 dan 5, negatif 6. Sebagai ilustrasi, grafiknya demikian. X kuadrat ditambah Y kuadrat ini berupa lingkaran. Jadi bukan parabola. Karena X-nya kuadrat, Y-nya juga kuadrat. Sedangkan grafik yang kedua, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4, itu berupa garis ini. Ya, 2X ditambah Y sama dengan 4. Titik potongnya ada 2, ini yang pertama, di sini yang kedua. Titik potong yang pertama 1,2, titik potong yang kedua di sini 5, negatif 6. Yang merupakan penyelesaiannya tadi. Kita lanjutkan nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Ini persamaan yang pertama, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Yang kedua, Y sama dengan X dikurangi 5. Kita substitusikan. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 5. Berarti X kuadrat dikurangi 4 ditambah 1 sama dengan 0. Ini ternyata tidak bisa difaktorkan. Kita coba pakai rumus ABC. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC. Kita hitung bagian yang di bawah akar ini. Atau ini merupakan diskriminan. D itu B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya juga 1. Negatif 1 kuadrat 1 dikurangi 4. Berarti hasilnya negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 0. Jadi di sini itu kurang dari 0 atau negatif. Akar negatif itu imajiner atau bilangan khayal. Dengan demikian, kedua kurva tidak memiliki titik potong. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Apabila kita buat ilustrasinya, nah grafiknya demikian. Ini persamaan yang pertama. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 itu berupa parabola. Ini persamaan yang kedua. Y sama dengan X dikurangi 5. Ini berupa garis. Nampak dari gambar ini bahwa kedua kurva ini tidak memiliki titik potong. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.